Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat Lira semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica, dan kali ini kita akan sama-sama untuk membahas tentang seputar nyeri pada kepala. Dan sudah hadir pada episode kali ini yaitu ada Dr. Husni Hamid dari Dokter Umum Rumah Sakit Lira Medica yang sudah hadir untuk nanti kita akan sama-sama membahas mengenai tema pada siang hari ini. Oke, tanpa menunggu lama lagi, saya akan langsung menyapa Dokter Husni yang sudah hadir. Selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang Mas Abi. Siang ya dok ya. Siang. Hari ini kita akan membahas mengenai seputar nyeri kepala nih dok. Iya. Nah mungkin ini adalah penyakit yang biasanya tuh emang familiar gitu dok, kayak di di setiap orang gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau penjelasan nyeri kepala dok, boleh nggak dijelaskan secara singkat tuh seperti apa sih kalau dari segi medis gitu dok? Iya, kalau secara medis gitu ya, nyeri kepala itu bisa dikatakan dengan sepalgia dalam bahasa kedokterannya. Namun dalam bahasa Inggris nyeri kepala juga dikenal dengan headache gitu. Nah nyeri kepala ini itu keluhan yang paling banyak terjadi di masyarakat umum. Nah yang data saya dapatkan itu nyeri kepala itu sebanyak 93% masyarakat merasakan gitu. Makanya kita ngambil tema dengan nyeri kepala. Apalagi di masa pandemi ini ya, PPKM yang selalu diperpanjang, WFH gitu, bisa mengakibatkan nyeri kepala juga. Jadi agak stres dok ya, juga ya, jadi nyeri kepala. Nanti itu kita masuk ke penyebabnya, bisa karena stres juga gitu. Oke. Nah biasanya kalau untuk nyeri kepala ini dok, biasanya siapa saja sih yang mengalami ataupun keluhan nyeri kepala ini, siapa aja biasanya dok? Ataukah dari orang tua atau gimana dok? Kalau nyeri kepala karena prevalensinya sangat tinggi tadi kan, untuk siapa saja itu hampir semua orang bisa mengalami nyeri kepala. Dari usia remaja sampai usia tua gitu. Ada beberapa nyeri kepala, terutama nyeri kepala primer nanti yang akan kita bahas, itu bisa dipengaruhi oleh gender juga gitu. Bisa berarti gender juga dok? Bisa. Sangat bisa dipengaruhi. Oke. Nah kalau untuk kita berbicara mengenai klasifikasi nyeri kepala tuh apa aja dok biasanya? Klasifikasi nyeri kepala itu dia dibagi menjadi dua. Jadi nyeri kepala itu dibagi menjadi dua. Ada nyeri kepala primer dan ada nyeri kepala sekunder. Nah kalau nyeri kepala primer ini dia tidak dipengaruhi oleh kelainan struktural dan juga tidak dipengaruhi oleh kelainan metabolik. Nah, nyeri kepala primer ini nyeri kepala yang paling sering terjadi di masyarakat, gitu. Nyeri kepala primer itu ada berbagai macam. Salah satunya yang mungkin sahabat Lira sudah mengenali namanya, yaitu migrain, gitu. Terus ada yang namanya tension headache, terus ada juga yang namanya cluster headache, gitu. Nah, yang kedua itu ada nyeri kepala sekunder atau secondary headache. Nah, kalau misalkan nyeri kepala sekunder ini dia kebalikannya dari nyeri kepala primer. Nyeri kepala sekunder sangat dipengaruhi oleh kelainan struktural maupun kelainan metabolik. Kelainan strukturalnya itu dia ada yang di dalam kepala atau kita bisa bilang intrakranial, ada yang di luar kepala, bisa kita bilang ekstrakranial gitu ya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas ke nyeri kepala primer, gitu, yang tiga tadi itu. Tiga tadi ya. Jadi tadi disebutkan bahwa ada dua jenis. Yang pertama adalah nyeri kepala primer sama sekunder. Dan di nyeri kepala primer ini tadi sudah dokter Husni sebutkan ada yang namanya migrain, terus ada tension headache sama cluster headache. Nah, berbicara mengenai cara membedakannya tuh seperti apa sih dok untuk nyeri dari migrain, tension headache sama cluster headache ini? Ada nggak perbedaannya sendiri? Iya. Nah, ini pada masyarakat sangat penting ya, karena pada saat masyarakat datang ke IGD atau pasien datang ke poli, itu dari pasiennya juga harus mengetahui kriteria dari nyeri kepalanya itu sendiri. Nah, cara membedakannya sebenarnya ada berbagai macam. Yang kita bahas ini hanya dua saja. Yang pertama dari lokasinya, yang kedua dari sifatnya. Apabila tension headache ini dia lokasinya dia bisa di kedua sisi atau bisa dibilang bilateral, bisa di sisi kanan maupun di sisi kiri, bisa di area dahi sampai ke belakang kepala. Kalau tension headache ini dia bersifat nyerinya seperti ditusuk-tusuk.
Yang gitu. mana tuh dok? Oh seperti diikat. Oke, diikat. Tension headache itu sifat nyerinya seperti diikat dan nyerinya itu sangat berat seperti memakai yang kebesaran gitu ya. Jadi sangat berat sekali, sangat nyeri. Terus yang kedua migrain. Kalau migrain itu dia sifat nyerinya itu hanya bilateral. Unilateral. Kalau migrain itu bersifat nyerinya unilateral, hanya nyeri di sebelah sisi saja, sisi kiri ataupun sisi kanan, hanya sebelah saja. Sifat nyerinya itu bersifat berdenyut untuk migrain sendiri. Nah, untuk yang terakhir ini cluster headache, itu nyeri kepala primer yang paling sangat nyeri di antara kedua tadi. Itu sifat nyerinya itu pada cluster headache dia nyeri di belakang mata, seperti ditusuk, nyerinya seperti bola matanya akan keluar sampai matanya merah dan mengeluarkan air mata. Nah, pengeluaran air mata ini diakibatkan karena sifat dari nyerinya yang sangat hebat sampai pasien tidak sadar pasien itu mengeluarkan air mata gitu. Itu dari sifat dan lokasi nyerinya. Nah kalau misalkan kita berbicara mengenai penyebab terjadinya nyeri kepala migrain dan tension headache dan cluster headache tuh biasanya dari faktor apa dok? Biasanya atau dari makanan kah atau gimana dok? Nah, iya itu harus kita ketahui juga karena pada nyeri kepala primer itu dia penyebabnya sangat sulit untuk dicari. Kita hanya perlu mengetahui faktor trigger atau pencetusnya gitu. Pada beberapa macam kayak migrain itu dia dipengaruhi oleh pertama stres. Dipengaruhi oleh stres, dipengaruhi oleh head pada gender wanita, terus dipengaruhi oleh kelelahan, dipengaruhi oleh bau-bauan, dipengaruhi oleh konsumsi kafein yang terlalu berlebihan gitu. Sementara pada tension dan cluster headache itu bisa dipengaruhi oleh stres yang berlebihan, apalagi di era pandemi sekarang ya. Di era pandemi sekarang nggak bisa kemana-mana dok ya, jadi stres. Nggak bisa ke mall ya. Jadi stres gitu ya, stres PPKM diperpanjang juga mengakibatkan stres pada masyarakat. Nah itu bisa jadi faktor trigger atau pencetus untuk terjadinya nyeri kepala. Seperti itu. Nah dok, dari ketiga jenis nyeri kepala ini kayak tadi migrain, tension headache sama cluster headache, yang paling sering terjadi itu biasanya yang mana dok? Atau memang sama aja lah kayak gitu? Enggak, dari data yang saya temukan, saya dapatkan gitu, ternyata paling sering yang terjadi pada nyeri kepala itu bukan migrain, ternyata itu tension headache. Tension headache yang itu seperti diikat dan seperti memakai helm. Itu yang terbanyak itu tension headache sebanyak 69%. Sementara migrain itu di prevalensinya 15%, sementara cluster headache itu sangat kecil sekali, dia hanya 0,3 sampai 0,3%. Seperti itu. Berarti yang sering terjadi adalah tension headache dok ya? Tension headache. Terus kita berbicara mengenai menghindari, gimana caranya menghindari serangan akut pada nyeri kepala biasanya dok? Nah, cara menghindarinya kita seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus tahu triggernya nih, triggernya sama pencetusnya. Dari apa dulu gitu ya? Dari apa dulu? Apabila kita nyeri kepala timbul pada saat mencium bau-bauan yang menyengat, alangkah lebih baiknya kita menghindari atau mengurangi bau-bauan tersebut gitu. Apabila kita timbul gejala nyeri kepala pada saat kelelahan, ya kita istirahatkan terlebih dahulu. Gitu. Beda halnya seperti nyeri kepala yang timbul akibat head ya pada wanita. Itu tidak bisa dihindari. Jadi pada saat head mulai datang, pasien tersebut pasti akan merasakan nyeri kepala. Nah, langkah lebih baiknya langsung berkonsultasi ke dokter. Boleh ke dokter neurologi di Lira Medica, boleh ke dokter umum terlebih dahulu. Kalau untuk penyebab atau trigger pencetusnya itu stres, ya kita harus bisa mengurangi stres tersebut gitu ya. Jadi memang untuk langkah pertama ya dok ya, langkah pertama itu harus tahu nih penyebab pencetusnya tuh apa dulu kayak gitu dok ya. Harus dicatat sama sahabat Lira. Gitu, jadi misalkan nih terlalu stres ya dikurangin stresnya, ataupun nanti mungkin pola hidupnya yang nggak sehat, berarti dijaga lagi pola hidupnya. Pola istirahat. Terus dok, kalau kita berbicara mengenai kapan harus ke dokter, ataukah memang ketika dirasa sudah sangat tidak kuat atau gimana dok biasanya? Ada nggak? Apa kayak semacam harus kemana kayak gitu loh? Kapan kita harus ke dokter pada saat nyeri kepala gitu ya?
Nah, kita dilihat dulu dari triggernya tersebut. Apabila triggernya kayak kelelahan dan mengkonsumsi kafein berlebihan, ya kita kurangin terlebih dahulu nih. Berarti kopi juga termasuk, Dok, ya? Termasuk. Maksudnya kalau berlebihan seperti itu ya? Kalau berlebihan termasuk faktor trigger atau pencetus untuk terjadinya migrain terutama. Gitu ya, kita kurangin dulu, kita atur dulu pola hidupnya seperti tadi yang sudah disampaikan, terus pola makan yang sehat, istirahat yang cukup. Bila tidak ada perbaikan, tidak kunjung membaik, kita sarankan untuk langsung berkonsultasi ke dokter neurologi atau dokter umum terlebih dahulu, seperti itu. Oke, Dok. Ini pertanyaan terakhir, Dok. Kita kalau ada nggak dari Dokter Husni sendiri untuk tips agar apa ya, bisa dikatakan tidak terjadilah kayak nyeri kepala itu, Dok, ataukah tipsnya dari menjaga makan atau gimana, Dok, biasanya? Untuk tipsnya tetap saya akan katakan berkaitan dengan trigger tersebut. Oke, gitu berarti balik lagi ke trigger, Dok, ya, pencetusnya ya. Ke triggernya tersebut. Bila mana karena kelelahan, ya kita harus istirahat. Terutama di era pandemi seperti ini ya, di era pandemi pada saat kita bekerja WFH di depan komputer atau di depan laptop berlebihan, kan akan memacu trigger stres untuk menimbulkan stres yang berlebihan. Nah, langkah lebih baiknya kita istirahatkan terlebih dahulu, terus kita lakukan olahraga. Nah, olahraganya saya anjurkan itu olahraga stretching di bagian kepala dan leher. Boleh di kiri kanan atau atas bawah selama 3-5 menit gitu. Agar si ototnya nggak terlalu kaku juga gitu ya. Baik, Dokter Husni, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tema pada siang hari ini bermanfaat untuk sahabat Lira khususnya, Dok, ya. Oke, Dok, terakhir closing statement mengenai tema seputar nyeri kepala kepada sahabat Lira semuanya, Dok. Enggak? Iya, tadi yang sudah saya sampaikan itu nyeri kepala itu dibagi menjadi dua, ada nyeri kepala primer maupun nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala primer yang sudah tadi kita bahas sedikit, ada migrain, tension headache, dan cluster headache. Sementara nyeri kepala sekunder itu ada dipengaruhi oleh kelainan intrakranial dan kelainan metabolik, terutama kelainan intrakranial nih. Kelainan intrakranial ini bisa dipengaruhi oleh aneurisma dan kelainan pembuluh darah. Nah, bagaimana kita mengetahui kelainan pembuluh darah di dalam kepala kita atau di dalam pembuluh darah kepala kita? Itu bisa dilakukan pemeriksaan MRI, bisa dilakukan pemeriksaan CT scan dan pemeriksaan MRA. Pemeriksaan tersebut lebih baik dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui adanya kelainan pembuluh darah atau tidak di dalam diri kita, karena aneurisma ini bersifat genetik, yaitu bawaan dari semenjak lahir, gitu sih. Itu aja dari saya. Siap, Dokter Dus, terima kasih. Jadi memang kalau untuk sahabat Lira semuanya yang sedang merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi sama Dokter Husni, segera konsultasikan sejak dini ya, Dok, ya. Biar tahu penyebabnya seperti apa, ini nyari kepala yang bagaimana, biar nanti diatasi oleh dokter dari Rumah Sakit Lira Medica. Oke, Dokter, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Nanti mungkin kita ketemu lagi, Dok, di sesi selanjutnya, Dok, ya. Oke, sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan mengenai seputar nyeri kepala bersama dengan Dokter Husni Hamid, dokter umum dari Rumah Sakit Lira Medica. Jadi untuk sahabat Lira semuanya yang ingin bertanya seputar tema pada siang hari ini, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama di sesi selanjutnya. Oke, dan jangan lupa untuk download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica di Google Play maupun di App Store, karena selain bisa appointment secara online, Rumah Sakit Lira Medica juga bekerja sama dengan merchant-merchant pilihan khusus untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja, lebih dekat, lebih aman, bersih, dan juga nyaman. Saya Abi beserta Dr. Husni Hamid pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cara daftar berobat online Rumah Sakit Lira Medica. Lihat daftar poliklinik spesialis, pilih poliklinik, lalu pilih dokter. Contoh, dokter spesialis anak. Lihat jadwal praktek dan klik appointment. Pilih jenis penjamin dan ikuti langkah selanjutnya. Pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung, telekonsul, atau drive-thru. Selamat, appointment Anda berhasil. Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama.
Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerja sama. Spesial hanya untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang!